Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomster, kembali lagi di Palkom Tech Podcast, Palkom Tengah. Tentunya bersama saya Merlinda Ramadhani yang akan menemani kalian di episode kali ini. Hari ini kita kedatangan sosok yang aktif mendatangkan berbagai kegiatan bagi mahasiswa Kabupaten Lahat loh. Mulai dari acara sosial, edukasi, dan juga sampai kegiatan seru lainnya. Mereka ini bukan cuma sekedar kumpul-kumpul aja, tapi juga bikin program yang bermanfaat, saling support, dan juga tetap terhubung dengan daerah asal mereka. Dan yap, kita akan ngobrol bareng dengan Ikamala, Ikatan Mahasiswa Lahat. Kita akan kupas tuntas mulai dari siapa mereka, apa aja programnya, sampai dengan tips dan juga pengalaman seru dari masa perkuliahannya. Jadi langsung aja nih kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo Mbak. Boleh dikenalin dulu nih dengan para Palkomster yang ada di rumah, siapa namanya? Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Khairi Al-Mubarak. Sekarang alhamdulillah kemarin terpilih untuk menjadi ketua umum di Ikamala ini, atau yang lebih panjang itu namanya Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lahat. Tadi Mbak kurang kabupatennya. Oh iya. Jadi Kamala itu kepanjangannya Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lahat. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu sekarang kakaknya kuliah di mana nih? Untuk sekarang alhamdulillah kuliah di Unsri, Iya. jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas FISIP, angkatan 2023. Jadi sekarang Imam udah semester 5 di Administrasi Publik FISIP Unsri. Oke. Itu ngambil jurusan administrasinya ada alasan apa nih? Kenapa kakak memilih jurusan tersebut? Sebenarnya untuk alasan kenapa milih jurusan Ilmu Administrasi Publik itu sedikit lucu ya kalau diceritakan. Ya. Karena pada awalnya Imam itu ngebet pengen banget ngambil psikologi. Psikologi yang bagian sosumnya, bukan yang bagian IPA Saintek. Karena ya Imam memang dari SMA itu sudah ngambil IPS. Jadi pengennya sekalian belajar tentang orang-orang di psikologi itu. Kemarin sempat ngambil di UGM dan UB dan ternyata tidak tembus, sampai akhirnya konsultasi ke ibu, ke bapak, terus disarani sama bapak untuk ngambil ilmu administrasi publik di Unsri. Dan sebenarnya untuk ilmu administrasi ini bukan pilihan Imam, tapi karena kata bapak itu program kedepannya itu bakal bagus di ilmu administrasi publik ini, jadi ya coba dulu lah, apa salah mencoba saran dari orang tua. Dan alhamdulillah ya masuk di Unsri. Oke, jadi nih kakak masuk jurusan administrasinya itu karena pilihan orang tua. Ya, dan melihat juga ke depannya, katanya banyak kerja-kerja yang terkait dengan ilmu administrasi publik ini. Oh, peluangnya lebih besar. Iya, betul. Setelah melakukan perjalanan kuliah di Unsri itu selama 5 semester tadi kan ya? Baru mau masuk Oh, semester baru 5. masuk Iya. semester 5. Itu gimana nih rasanya menghadapi jurusan yang sebenarnya bukan keinginan kita tuh? Sebenarnya pada awalnya ya banyak tidak ketahuan, banyak tidak tahu karena ya bukan yang kita ingin dalami. Jadi ya kita masih meraba-raba lah di jurusan ilmu administrasi publik ini. Dan untuk kesan pertamanya itu sedikit bingung apa yang pelajari, karena kalau dari namanya itu pasti kan administrasi, tapi ketika pelajari itu ternyata tidak se-administrasi itu, masih pada dasar. Soalnya kan masih di awal, jadi masih ada dasar-dasar ilmu administrasi, dan itu ya membahas tentang dasar dari administrasi itu, dan makin lama itu sedikit paham dan mulai mengerti tujuannya kemana, sampai akhirnya ya tinggal menikmati aja prosesnya lah. Oke, jadi sekarang kakaknya ini udah ada minat belum ke administrasinya atau masih mau jurusan yang kakak pengen tadi? Sebenarnya pas semester 1 semester 2 itu masih pengen nyoba untuk pindah, tapi dapat omongan dari teman-teman itu katanya sayang udah 1 tahun dan pengeluaran juga nggak sedikit untuk 1 tahun di Unsri Laya itu, dan bayar UKT, uang jajan, uang kos dan segala macamnya. Jadi memutuskan untuk mencoba untuk betah, dan sampai sekarang ya sebenarnya kalau masalah pengen pindah tuh masih ada, tapi karena tadi beberapa hal yang disebutkan tadi, jadi ya nikmatin aja dulu. Jadi masih ada rasa ingin pindah walaupun tidak bisa, ya nikmatin aja dulu. Oke.
Saya sedikit penasaran nih Kak, gimana tuh rasanya kuliah di Unsri, apalagi tadi Kakak ngambil jurusan administrasi ya. Gimana nih teman-teman yang ada di sana, apa mereka ya baik-baik semua? Kan itu kalau kuliah di Unsri itu kan universitasnya negeri tuh, pasti Iya. banyak sekali teman-teman yang dari luar Sumatera Selatan ataupun ada yang dari Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Gimana tuh mempunyai teman yang berbagai jenis daerah? Kalau untuk pertemanannya itu ya pasti bermacam-macam lah. Tapi kalau untuk menghadapi dari yang berbagai daerah itu sebenarnya Imam sudah pengalaman SMP dan SMA. SMP dan SMA Imam itu kebetulan di luar Pulau Sumatera, kebetulan di Pulau Jawa. Untuk SMP itu Imam di Bogor, SMA-nya di Cirebon, Jawa Barat. Jadi untuk pertemanan itu ya dari berbagai daerah itu sudah terbiasa lah dari SMP. Dan kalau untuk jenis-jenis manusianya ya beragam pastinya ya Mbak ya. Karena yaitu dari berbagai daerah yang berbeda dan dari lingkungan sekolah juga yang berbeda-beda. Jadi untuk macam-macam orang itu banyak. Ada yang malesan, ada yang mageran, ada yang rajin juga, ada yang ambis untuk ngejar prestasi-prestasi, ikut lomba-lomba segala macam, Mbak. Oke, jadi kita itu juga harus bisa memilih teman-teman yang Betul. menurut kita baiknya, Iya, jangan ikutin yang buruknya, tapi ambil sisi betul. positifnya. Berarti kakaknya ini bukan asli orang Lahat? Kalau asli ditanya asli eh, tinggal dari asli bisa dibilang asli, bisa Iya. dibilang enggak karena untuk kelahiran sendiri Imam lahir di Palembang, tapi Oh, dari lahir di kecil udah tinggal di Palembang. Lahat sampai Iya. SD kelas 6 dan kelas 7-nya pindah ke bukan pindah sih, asrama. Asrama Oh, di Bogor. oke. Jadi baliknya paling libur semester baru bisa balik ke Lahat lagi. Oke, itu di Lahatnya di mananya nih Kak rumahnya? Kalau di Lahat sekarang, untuk Iya, sekarang ini sekarang. di Blok C Ujung, Jalan Malburu. Oke. Selama kuliah di Unsri nih, ada nggak sosok yang mensupport kakak atau membuat kakak termotivasi gitu untuk semangat kuliah? Bisa dibilang pacar lah, ada nggak nih kak? Untuk support pacar ya, Iya, pacar itu nggak ada nggak karena ada. nggak dibolehin juga sama agama, sama abi tidak boleh juga, Oh, yang sama nggak. orang tua. Dan Oke. juga kalau untuk support itu paling yang bisa Imam lihat tuh khusus dari orang tua terlebih dahulu, baru Iya. kemudian ada ketemu orang-orang di kampus itu kayak temen sohib lah atau bisa dibilang sahabat. Itu alhamdulillah banyak yang emang ambis-ambis dan support Imam juga untuk ikut terus ambis. Jadi Imamku harusnya lah untuk ikut ikut ya aktivitas-aktivitas yang positif di kampus, alhamdulillah. Kayak sekarang lebih fokus ke belajar aja ya kak, dan juga Iya, mengejar cita-cita juga. betul. Tadi kakak udah bilang nih kalau kakak itu ketua umum Ikamala Iya. nih. Kalau boleh tahu apa sih Ikamala itu kak? Jadi Ikamal ini bisa dibilang Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lahat, singkatannya bisa dibilang juga sebagai tempat dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di mana aja, entah itu ada di Pulau Jawa ataupun Sumatera itu sendiri, mau di Lahat, Palembang semacamnya itu untuk berkumpul mahasiswa itu. Jadi, kumpul itu juga bukan sekedar kumpul, tapi di situ kita bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik lah untuk Kabupaten Lahat gimana ke depannya. Jadi di situ banyak proker-proker yang membangun lah istilahnya, membangun Kota Lahat dan juga individu dari mahasiswa itu sendiri. Jadi di program kerja itu kami bersama-sama belajar untuk membangun sebuah event atau membuat sebuah event yang bisa memajukan Kota Lahat. Seperti contohnya itu kemarin bulan Juli akhir itu ada nama eventnya Ikamala Festival. Yang dimana event itu kami belajar membuat sebuah event yang bisa dikatakan lumayan besar di Kota Lahat ini. Dan itu merupakan program kerja terbesar kami di pengurusan kali ini. Jadi di event itu kami berusaha untuk mengembangkan bakat siswa dan mahasiswa di Kabupaten Lahat ini, mulai dari semangat sportivitas, kemudian menjelajahi seni budaya yang di Lahat. Salah satunya kemarin itu ada lomba lagu daerah, yang mana itu sudah jarang banget kedengarannya sebenarnya. Aku juga sebenarnya kurang tahu lagu-lagu daerah yang di Lahat, jadi kemarin ya dibangkitkan lagi biar lebih terdengar lah lagu-lagu daerah di Lahat ini. Oke, itu ngadain eventnya itu lokasinya di mana tuh kak? Dan siapa aja nih yang bisa mengikuti event tersebut? Kalau event itu kemarin lokasinya kebetulan untuk yang
kebetulan kemarin tuh kebagi menjadi 2 bagian. Iya. Jadi Ikamala Festival itu ada yang lomba di bagian olahraga, satu lagi di bagian seni. Untuk yang olahraga itu kemarin kami ngambil cabur futsal, dan kebetulan kemarin dibantu juga oleh pihak KONI dan AFCAP. Di lokasinya itu bertepatan di GOR Kabupaten Lahat. Nah, kemudian yang bagian seninya itu kemarin kami dapat tempat di titik kafe titik nol di seberang, dan alhamdulillah keduanya berjalan dengan alhamdulillah lancar lah. Oke nih Kak, Em, Ikamala ini berdirinya pertama kali itu pada tahun berapa sih Kak? Kakak tahu nggak? Untuk tahun berdirinya Ikamala ini kalau secara resminya Mbak ya, Iya. tahun 1999 ya, walaupun pada sebelum 99 itu sudah ada Ikamala, tapi belum resmi dan belum diketahui. Hanya mahasiswa tertentu lah yang tahu Ikamala Oh, belum ini. belum famous lah ya Iya. kayak. Untuk sekarang itu ada berapa nih Kak jumlah anggota Ikamala yang aktif terdaftar? Untuk jumlah anggota itu mungkin karena dari udah lama ya, jadi banyak untuk anggota itu. Tapi untuk jadi di Kamal ini ada yang gabung kabinet, ada yang hanya anggota. Nah, jadi kalau yang untuk kabinet tahun ini ada sekitar 60-an orang. Kalau dan ditambah juga sama pengurusnya itu ada 80, sekitar 20 untuk pengurusnya. Jadi sekitar 80 total untuk yang masuk kabinet. Kalau untuk yang anggota Ikamala biasa yang masuk di grup itu banyak. Soalnya sudah dari tahun 99 itu, makanya agak ramai. Jadi dijadiin satu gitu dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun sekarang. Ya kalau untuk anggota ya digabung, tapi untuk grupnya dipisah-pisah. Ada grup Ikamala 2025, Ikamala 2024, itu untuk Oke. grupnya. Itu untuk struktur organisasinya setiap tahun ataupun setiap berapa bulan gitu berubah-ubah atau gimana tuh Kak? Kalau untuk struktur organisasi itu per setahun sekali Mbak. Oke. Untuk sekarang ini ya, mungkin nggak tahu untuk kedepannya mungkin bisa diubah untuk 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Oke, kan tadi itu kakak sebagai ketuanya nih, ada nggak sebagai wakil, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya, itu ada nggak Kak di Ikamala? Itu ada Mbak. Ada. Untuk ketuanya saya sendiri dari Unsri, wakilnya itu dari Unsri juga, namanya Elsa Afriza Lianti. Kemudian untuk sekretarisnya beliau di sini Ya. atas nama Serina Andes, kebetulan beliau dari Unsela. Kemudian untuk bendaharanya itu ada kami ngambil dari mahasiswa UIN, namanya Eka Putri. Oke, itu sistem pemilihan untuk ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya itu bagaimana tuh Kak? Apakah voting atau ada apa gitu yang dilakuin? Kalau untuk sistem pemilihan ketua dan sebagainya itu beda Mbak. Kalau untuk ketuanya itu kita bakal ngadain musyawarah besar, dan itu biasa dilakuin setiap akhir tahun atau awal tahun. Itu hanya untuk memilih ketuanya saja. Nah, untuk perintilan-perintilan jajarannya itu nanti bisa dipilih oleh ketua umumnya, dan itu dirapatkan dengan ketua umum sebelumnya. Jadi bisa diobrolin antara mereka berdua dan minta saran juga dari alumni baiknya gimana. Oke, berarti itu secara nggak langsung ditunjuk ya Kak ya? Atau Iya, ditunjuk dan di cross check juga ke merekanya mau atau enggak. Oke. Kalau dari kakak Imamnya sendiri nih, apa sih motivasi kakak gitu untuk mau menjadi ketua Ikamala? Sebenarnya pada awalnya nggak ada niatan jadi ketua Mbak ya, karena ya di kampus juga kebetulan Imam mengikuti banyak organisasi internal kampus, jadi takutnya nggak kepegang gitu. Jadi ya sebenarnya pada awalnya nggak ada niatan, tapi karena melihat kondisi pada saat musyawarah besar tersebut, agak gimana yang ngelihatnya, Imam nggak agak kurang srek sama yang maju pada saat itu masih di musyawarah besar itu. Jadi Imam mencoba untuk mengajukan diri. Kenapa Imam tidak yakin? Karena yang terpilih waktu itu, yang hampir terpilih waktu itu cewek. Jadi Imam tidak mau dipimpin oleh cewek. Jadi Imam mengajukan diri untuk memimpin coba. Dan Imam lihat juga ketua itu lumayan bagus lah untuk prospek kedepannya Pak. Jadi ya dicoba aja dulu gimana bagusnya kedepannya, itu mungkin pikiran nanti Pak ya. Awalnya ya ada keberanian dulu untuk mencoba. Oke. Apa itu, ada nggak motivasinya gitu pengen mencoba menjadi ketua Ikamala? Motivasinya Imam pengen mencoba untuk memperkenalkan Ikamala ini ke masyarakat lebih luas, karena ya Imam tahu sendiri di
Lahat ini sepertinya banyak yang belum tahu Ikamala ini karena kemarin pas Covid sempat tenggelam juga, Ikamala sempat drop dan off, bener off. Jadi ya Imam ingin mencoba untuk memperkenalkan kembali Ikamala ini ke masyarakat besar, khusus juga ke para aparat pemerintah karena bupati juga baru ganti kemarin kan, jadi Iya. pengen mencoba untuk memperkenalkan ulang Ikamala ini ke luar. Oke, jadi pengen lebih agar masyarakat Kabupaten Lahat itu lebih mengenal lagi Iya, Ikamala itu betul. apa. Jadi Kak, untuk biasanya misal ada kumpul ataupun rapat nih ya, biasanya itu di mana? Nah, kalau untuk rapat itu karena kita dari kampus yang berbeda-beda, jadi biasanya sangat jarang untuk rapat-rapat dan Oke. kumpul-kumpulin. Paling kalau yang kampusnya sama kayak kebetulan anak-anak Ikamal ini banyak dari Unsri, jadi kumpulnya kadang di Unsri, kadang di Palembang. Nah, pas libur baru bisa kumpul rame-rame di Lahat, dan itu pun untuk tempat khususnya itu belum ada karena kami belum punya sekret. Jadi terkadang ya di kafe-kafe ataupun di pinggir Lematang untuk tempat kumpulnya seperti itu, rapat-rapat ataupun kumpul. Dan kami juga sering nge-explore Lahat, jalan-jalan seperti ke Curup, itu juga jadi refreshing kami saat libur kuliah, dan itu juga bisa mempererat kebersamaan di kaminya sendiri, Pak. Oke, jadi selain ya kumpul-kumpul membahas tentang program, Ya. tapi juga bisa gitu untuk healing Iya, bareng sambil betul. explore wisata-wisata yang ada di Kabupaten Betul sekali. Lahat. Kalau boleh tahu nih, ada nggak nih visi misi dari Ikamala? Visi misinya itu ada, Mbak. Salah satu visinya itu Imam ingin, ini visi yang Imam buat sama wakil yang lainnya. Iya. Salah satunya itu menjaga kebersamaan dan mempererat mempererat ikatan ke alumni dan masyarakat luar, dan juga Imam ingin menjaga di Ikamal ini agar tetap selalu dalam pegang agama, Mbak. Karena seperti yang kita lihat sekarang ini banyak banget yang agama itu hanya di KTP. Tapi ketika Sebagai identitas iya aja. cuma identitas. Jadi Imam pengen mencoba di Ikamal ini lah kita menjaga agama itu, mulai dari yang misal agama Islam itu jaga sholatnya, karena zaman sekarang banyak banget yang imam lihat itu, ya itu dia sholat, misal imam pengen sholat nih, Heeh. izin sholat dulu ya teman-teman, terus bilang teman-temannya nitip mam sholat mam, kan itu kan udah nggak bisa diundurin, Mbak, soalnya Mm-mm. ya sholat itu kan nggak bisa dititip, itu kewajiban masing-masing. Nah itu banyak orang yang belum sadar itu, Mbak, makanya imam pengen mencoba dari ikamalanya lah, di inti ikamalanya dan ikamalanya untuk menjaga agama biar tidak terganggu dengan dunia luar. Oke, jadi harus ya balance ya antara Iya, dunia dengan duniawi dan juga untuk akhirat. akhirat nanti. Betul. Kadang juga nih kayak semisal kita ngomong tuh sama temen-temennya, aku izin salat gitu, pasti Iya. ada tuh temennya yang agak sedikit julid, Iya. kayak dia ngomong ih so alim Nah, kayak iya itu gini. juga harus diubah itu mindsetnya. Mm-mm. Nggak boleh itu. Padahal ya itu kewajiban kita sebagai Iya, umat Islam juga betul. ya kak ya. Betul banget. Oke. Oke, tadi kakak udah bilang nih tentang visi dan misi dari Ikamala. Nah, ada nggak nih kak program kerja unggulan yang Ikamala jalankan pada tahun ini? Untuk program kerja unggulan di kepengurusan ini itu kami ada dua, Mbak, program Iya. unggulan. Yang pertama tadi yang disebutkan di awal itu ada Ikamala Festival. Mm-mm. Tadi ada dua lomba besar, itu futsal sama lomba vokal nyanyi lagu daerah. Nah, mana di lomba itu pada awalnya kami sebisa mungkin untuk sekalian menggait para pemerintah dan pihak eksternal, tapi ya agak susah juga karena bupati sekarang sibuk banget. Kemarin Mm-mm. sempat diundang juga dan beliau berhalangan hadir, jadi kami lakukan sebaik mungkin untuk para tamu yang datang. Kemudian untuk program kerja unggulan yang kedua itu ada Ikamala Webinar Islami. Nah itu rencananya bakal pada saat hari Maulid Nabi, Mbak. Jadi di situ kita bakal ngadain webinar atau semacam kajian itu terkait dengan Maulid itu. Karena zaman sekarang banyak banyak juga orang-orang itu yang nggak tahu apa itu Maulid, kenapa Iya. ada Maulid dan semacam. Jadi kami pengen coba menjelaskan melalui webinar itu terkait Maulid itu apa, kenapa adanya Maulid dan semacamnya, Mbak. Oke, itu diadain eventnya. Itu kan tadi ada dua macam tuh Kak. Ada Ya, yang tentang keagamaan dan juga satu lagi tentang festival tentang ya olahraga dan lain betul. sebagainya. Itu ada hari-hari tertentu atau semisal 1 tahun sekali atau gimana tuh Kak? Untuk waktunya itu
1 tahun sekali ya. Itu program kerja tahunan, Mbak. Iya. Dan baru dimulai itu tahun lalu, Mbak, tahun kemarin. Jadi Oke. kami ini menjalankan tahun yang kedua. Dan kami sedikit modifikasi terkait untuk lombanya. Tahun kemarin Iya. itu untuk lomba olahraganya itu catur. Iya. Kami merasa untuk catur ini kayaknya terlalu tidak mengeluarkan keringat. Jadi Kurang menantang ya, iya, Kak, ya? jadi ingin mencoba yang lebih menantang itu mengadakan futsal, Mbak. Gitu, Mbak. Oke, futsal ya. Itu yang mengikutinya itu harus mahasiswa atau boleh anak-anak Nah, untuk sekolah? kategori usia kemarin Iya. kami ngambilnya, Mbak, itu ngambil usia U20, Mbak. Jadi dari 20 ke bawah itu bisa ikut semua. Oke, jadi terserah ya, kayak penting usianya. Iya, dan ada 20. bukti juga KTP atau kartu pelajar untuk tidak melebihi umur 20 tahun. Oke nih Kak, dan juga untuk program yang apa tadi Kak, yang keagamaan tadi seperti yang webinar Iya. Maulid tadi itu kan semisal ada acara yang paling mendekati harinya itu kayak Maulid Nabi tuh. Iya. Kalau semisalkan di bulan Ramadan ada nggak rencana untuk kedepannya, semisal untuk tahun depannya lagi? Kalau untuk di bulan Ramadan itu paling kami ngadain kayak bukber sama berbagi takjil ke masyarakat, dan itu kemarin sempat terlaksana juga di Lahat. Iya. Jadi kami berbagi takjil di simpang 4 yang ada di Kota Lahat. Kemudian setelah berbagi takjil kami ngadain buka bersama juga, Mbak. Mungkin untuk proker di bulan Ramadan hanya itu, Mbak, kurang lebih untuk sekarang ini. Paling tahun depan mungkin bisa menambah terkait. Oh ya, ada juga kemarin itu talaki bersama, Mbak. Jadi kami ngadain ngaji bersama, kemudian doa bersama. Nah, itu rencananya kemarin itu mau ngadain buat umum, Mbak. Tapi kayaknya nggak bisa, belum mumpuni dari kami sendiri, makanya kami jadi internal dulu, Mbak, internalan untuk ngaji bersama. Oke. Dan juga ya Kak ya, seperti harapan yang sudah Kakak bilang tadi, semoga juga dari pemerintah kita ini juga mendukung gitu program-program dari yang kita buat, yaitu dari program Ikamala. Oke, dari kedua program tadi nih Kak, apa sih yang paling berkesan dan juga berdampak besar bagi kita semua? Untuk karena program yang kedua itu berjalan, jadi kami belum tahu. Yang program pertama tadi, harapan kami itu dari lomba-lomba yang kami adakan itu, yang pertama futsal itu bisa mencari atlet-atlet dari Lahat untuk bisa berkembang di luar Lahat nantinya, Mbak. Dan dia bakal kembali lagi untuk mengingat kota kelahirannya. Itu rencana kami, itu harapan kami ke depannya. Semoga ya dari Paratan kemarin juga kami collab sama KONI, pihak KONI. Jadi mungkin dari pihak KONI nanti bisa melihatkan para atlet-atlet futsal itu mungkin bisa ditarik untuk ikut lomba-lomba atau gimana, itu mungkin nanti bisa diserahkan ke pihak KONI-nya. Jadi harapan kami kalau untuk lomba futsal itu mungkin itu, Mbak. Nah, kemudian untuk yang lagu vokal daerah kemarin, harapan kami juga jadi orang-orang di Lahat ini tahu lagu-lagu daerah yang ada di Lahat. Kan zaman sekarang banyak juga orang-orang itu yang sok jaksel, sok Jakarta, lo gue. Iya, lo gue segala macam. Nah, jadi mereka nggak tahu bahasa Lahat, nggak tahu lagu daerah Lahat. Jadi kami pengen mencoba untuk memperkenalkan kembali, untuk mengingatkan orang-orang bahwa kita ini di Lahat, bukan di luar. Jadi sebisa mungkin lah kita orang Lahat tahu lah lagu daerah Lahat. Mungkin itu, Mbak. Dan itu juga berlaku untuk Imam, Mbak, karena Imam sendiri juga agak kurang tahu lagu-lagu daerah Lahat. Jadi Imam pengen tahu juga apa itu Lahat. Oke, jadi lebih dieksplor lagi ya Kak tentang budaya kita sendiri. Betul. Kalau tujuan Kakak membuat program seperti ada lomba futsal, itu kan tujuannya biar apa ya, Kabupaten Lahat ini punya generasi-generasi penerus gitu untuk khususnya Kabupaten Lahat, dan juga bisa mewakilkan misalkan ada event untuk lomba-lomba dari antar provinsi dan lain sebagainya. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana nih cara Ikamala untuk membantu mahasiswa asal Kabupaten Lahat yang ingin kuliah di luar daerah? Nah, mungkin untuk itu ya itu dia, kami ada juga program kerja untuk itu, namanya Ikamala Goes to School, yang mana itu kelihatannya kami bakal berkunjung ke SMA-SMA yang di Lahat untuk memperkenalkan Ikamala sekaligus mengajak untuk
siswa-siswa tersebut melanjutkan ke jenjang kuliah yang lebih tinggi, ke jenjang belajar yang lebih tinggi. Di situ juga kami memperkenalkan bahwa kuliah itu banyak juga beasiswa, jadi jangan takut untuk mencoba berkuliah dan mencari beasiswa sebaik mungkin, eh, karena di Lahat ini banyak juga pemikiran orang yang habis SMA sudah langsung kerja. Buat apa kuliah? Kuliah itu ibaratkan nganggur 4 tahun kemudian baru kerja. Padahal nggak seperti itu. Karena di kuliah ini kita juga belajar, apalagi yang kuliah di luar Lahat ini, kita belajar memanage waktu sebaik mungkin, bagaimana kita bisa mengatur entah itu untuk makan, untuk belajar, untuk mandi ataupun segala macam. Jadi di kuliah itu bukan tentang pelajarannya yang penting, tapi tentang belajar kehidupan, bagaimana kita ngerantau, bagaimana kita hidup jauh dari keluarga. Mungkin itu untuk yang kuliah kalau di luar. Dan juga itu bisa juga belajar mencari teman yang baik gimana, kemudian belajar mengikuti banyak organisasi. Jadi tidak hanya belajar di kelas untuk kuliah itu. Oke, jadi keluar dari zona nyaman ya, kayak nggak mungkin ya, mungkin ada beberapa yang pengen nggak jauh dari orang tuanya kuliah di Lahat, itu nggak apa-apa, cuman semisal mereka pengen mencoba hal baru gitu, mungkin bisa kuliah di luar kota ataupun di luar negeri, mungkin itu bisa. Oke, tadi kan berarti ada banyak tuh Kak program dari Ikamala. Tadi kan Kakak cuman bilang yang apa tadi Kak, yang kunjungan ke sekolah-sekolah itu. Terus apa lagi nih Kak? Kalau untuk program kerja itu pada tahun ini ada sekitar 30 program kerja. Tapi yang unggulan tadi hanya 2, yang webinar sama yang Ikamala Festival. Kalau untuk program kerja lainnya itu kebanyakan kami internal, Mbak. Internal. Untuk internal kayak kumpul-kumpul itu termasuk juga program kerja. Kemudian ada seru-seruan, ada makrab. Nah, mungkin untuk yang eksternalnya itu ada satu broker lagi yang belum kami jalankan, itu Ikamala Mengajar, Mbak. Jadi Ikamala Mengajar ini rencana kami bakal turun ke SD atau ke TK untuk mengajar para anak-anak itu, membantu para tenaga pendidik sekaligus ya menolong mereka lah. Kayak mencari pengalaman juga mencari pengalaman juga untuk kaminya, Pak. Apalagi semisalkan ada anggota dari Ikamala itu yang ngambil PIGSD ataupun PAUD gitu, bisa menjadi pengalaman tersendiri gitu, bagaimana cara menghadapi menerapkan ilmu-ilmu yang kami dapat di kuliah. Oke, betul sekali. Itu untuk kunjungan-kunjungan ke sekolahnya itu biasanya ke sekolah mana aja nih Kak yang pernah dikunjungi? Kalau untuk yang Ikamala Mengajar ini kemarin itu bukan rencananya pengen di Lahat, Mbak, tapi karena kemarin tabrakan juga dengan jam perkuliahan, jadi tidak sempat kami lakukan di Lahat untuk tahun kemarin. Jadi tahun kemarin kami lakukan di Indralaya, Mbak. Karena juga mayoritas mahasiswa di Ikamala ini orang-orang Ikamala, jadi mayoritas mahasiswa Ikamala ini ya dari Unsri Indralaya. Makanya tahun kemarin kami melakukan Ikamala Mengajar itu di Indralaya, Mbak. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya mungkin bisa ke Lahat juga, Mbak. Berarti nggak harus dari Kota Lahat aja ya, bisa dari daerah-daerah lain juga berarti. Kan tadi dari Indralaya tuh. Untuk Ikamalanya. Iya. Untuk Ikamala itu dari mahasiswa mana aja, Mbak? Bebas ya. Bebas. Ada yang di Lahat kan seperti struktural tadi kan. Ada yang bendahara dari UIN kami ambil. Kemudian ada sekretarisnya juga dari Unsela kami ambil. Dan ada juga dari UNJ, Mbak. Jogja, kemudian ada dari Poltek juga kami ambil. Intinya mahasiswa Lahat yang mau bergabung lah, yang mau ikut menyukseskan atau mau mendukung anak-anak yang ada di Kota Lahat ini berkembang. Oke, gimana nih Kak kesan-kesannya setelah memperkenalkan tentang Ikamala dengan anak-anak yang masih sekolah selama kunjungan itu? Untuk kesannya mungkin kesan pas kunjungan itu mungkin dari kakaknya pribadi nih mungkin agak nervous gitu ketemu anak-anak yang masih aktif-aktifnya gitu. Pada awalnya emang sedikit ragu, Mbak, dan gugup karena imam ini emang ya pemalu dan penakut juga pada awalnya. Tapi kemarin kan mencoba untuk berani mengambil posisi ketua ini, jadi ya yang pada awalnya sempat ragu dan nervous, dan pas mencoba itu semua untuk mengunjungi sekolah-sekolah itu jadi
wah ternyata nggak semengerikan itu. Iya. Jadi ya bisa dinikmatin lah, dan seru juga karena banyak para siswa itu yang tertarik dan juga bertanya-tanya tentang beasiswa. Jadi bisa kami bantu lah untuk siswa-siswa yang bertanya tersebut, dan itu sangat seru menurut saya. Oke, jadi dari kakaknya sendiri juga itu keluar dari zona nyamannya Iya. kakak gitu ya. Oke, tadi kak berbicara tentang beasiswa itu, beasiswanya itu kakak tahu info dari mana atau ada apa gitu kak? Kalau untuk beasiswa itu kami mencari di medsos ya Mbak, Mm-mm. ataupun di grup-grup perkuliahan itu banyak juga yang terkadang meng-share beasiswa. Nah nanti dari medsos dan grup-grup itu kami sebarkan juga di grup Ikamala untuk ya menginfokan bahwa ada beasiswa ini. Jadi anak-anak Ikamala bisa untuk ikut tes daftar ke beasiswa tersebut, dan alhamdulillah ada beberapa yang lolos di beasiswa tersebut. Oke, jadi itu kakak sebagai pembantu Iya. agar orang tersebut bisa gitu untuk mencapai tujuannya untuk kuliah di tempat Iya. yang dia mau. Juga itu terkadang bukan hanya tentang beasiswa yang di Iya. grup itu Mbak, ada juga tentang lomba-lomba. Kan banyak juga orang itu yang tertarik dengan lomba, kayak lomba esai Iya. ataupun semisal lomba jadi MC, Iya. ataupun lomba pembaca berita. Itu Oke. nanti kami share di grup. Intinya mencari bakat ya Iya. kak ya. Ya. Oke nih kak, ada nggak nih kak program khusus untuk mahasiswa baru? Program khusus Iya, untuk mahasiswa baru gitu yang baru masuk gitu untuk kuliah, terus dia masuk Ikamala. untuk program khususnya nggak ada kayaknya sih Mbak. Paling Iya. untuk program-program kayak penyambutan maba itu di Mm-mm. grup, dan itu juga grup itu bakal kami share terus ke orang-orang yang kenal dan dia ada adik atau saudara atau temannya yang baru bergabung Iya. jadi mahasiswa, itu kami arahkan untuk ikut Ikamala, mencoba Iya. meramaikan juga, karena di Ikamala juga kami nantinya ketika ada yang daftar bergabung itu bakal ada penyambutannya Mbak, kayak training yang gitu lah Mbak. Jadi Berarti nanti dites diajarkan dulu ya. dites juga kayaknya enggak juga kalau Enggak dites ya. paling untuk penyambutan kayak bakal ada hari keakraban. Jadi Iya. biar mereka akrab dan kenal, dan enggak misal juga di perantauan mereka enggak asing lah gunain bahasa daerah mereka sendiri. Oke. Jadi kak sejauh ini ada nggak kontribusi nyata Ikamala untuk pembangunan dan juga edukasi di lahan? Paling kontribusi nyata itu ya seperti proker yang kemarin Mbak. Oh yang festival Iya, ini. kalau seperti itu salah satunya. Ya dari situ mungkin bisa lah berkembang untuk pembangunan lahan melalui olahraga kayak misal Iya. tadi bisa ikut lomba-lomba dan lebih memperkenalkan lahan melalui olahraga, dan juga misal dari yang sering tadi memperkenalkan lomba lagu daerah, misal ada forum provinsi mungkin bisa ikut juga. Dan itu juga salah satu upaya kami untuk membangun kota Lahat ini agar lebih dikenal juga, mungkin itu Mbak. Oke. Oke kak, selanjutnya ini ada nggak nih Ikamala itu program yang pengabdian rutin ke desa-desa di Kabupaten Lahat? Nah untuk program pengabdian itu tahun kemarin itu ada tapi tidak berjalan. Nah, jadi tahun ini kami pikir juga kayaknya belum bisa kami jalankan karena saya mikirnya itu lumayan sulit untuk mengaturnya, jadi belum berani ngambil resiko lebih, jadi tidak kami masukkan untuk program kerja pada tahun ini, tapi tidak menutup mungkin lagi tahun-tahun berikutnya bakal ada. Karena itu juga salah satu, menurut saya itu salah satu program kerja yang sangat bagus jika ada, dan itu bakal berjalan jika banyak manusia-manusia yang mau menjalankannya. Dan itu saya rasa untuk di Ikamala ini belum mumpuni, karena saya rasa di Ikamala ini, dan saya lihat-lihat juga dari para SDM-nya itu belum terlalu mumpuni untuk melakukan program kerja itu. Jadi saya ragu dan saya tidak mengambil program kerja itu. Oke, perencanaannya belum terlalu matang. Betul. Oke. Jadi ini kak ada nggak nih tantangan terbesar dalam menjalankan organisasi mahasiswa daerah seperti Ikamala ini? Untuk tantangannya itu kalau yang umumnya itu kan kayak biasa lah, setiap organisasi ada pasti ada, seperti miskom ataupun ngaret itu kan pada umumnya. Tapi kalau khususnya yang saya rasakan sendiri itu
tantangan-tantangan seperti kita sebagai mahasiswa itu kan dari universitas yang berbeda-beda. Jadi kami sedikit sulit untuk mempertemukan waktunya yang pas itu kapan dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, karena di setiap universitas itu kan liburnya itu beda-beda, Mbak. Jadi kami mencoba untuk mencocokkan kapan waktu yang pas untuk libur. Itu salah satu tantangan terbesar dari kami, dan juga terkadang terdapat salah paham juga antara kami, Mbak. Itu agak susah juga dibendung. Jadi ya itu mungkin salah satu tantangan untuk saya sendiri khususnya sebagai ketua umum, untuk merangkul mereka semua agar bisa kontribusi aktif lagi di Kamala ini, Mbak. Oke, jadi Kak, misalkan kalau ada pengen kumpul-kumpul nih, berarti kakaknya semua anggota Ikamalanya itu harus dalam keadaan libur atau gimana? Kalau untuk kumpul itu sebenarnya tergantung domisili, Mbak ya. Karena kalau saya dari Indralaya, jadi saya lebih sering ngajak kumpul orang-orang yang ada di Indralaya dan sekitarnya seperti Palembang. Jadi untuk yang Delahat ini karena juga agak nggak terlalu ramai, walaupun ada beberapa orang yang Delahat tapi nggak terlalu ramai, itu agak sedikit sulit saya rangkul karena dari domisili juga yang terlalu jauh. Apabila saya bolak-balik hanya untuk kumpul, jadi ya kalau untuk kumpul secara keseluruhan itu paling waktu-waktu libur mereka, Mbak. Karena itu salah satu waktu yang emang cuman itu bisa kumpul. Karena kami juga tidak ingin mengganggu kegiatan akademik mereka. Kami sangat mendukung akademik mereka, Mbak. Jadi ketika ada proker yang tabrakan dengan akademik dan itu sangat tidak bisa diatur oleh mereka untuk mencoba ke proker, jadi mereka fokus ke akademik, itu kami silahkan, Mbak. Kami tidak memaksa untuk mereka ikut karena prioritas kami itu pertama di akademik mereka dulu, Mbak. Di pendidikan masing-masing juga. Oke nih Kak, apa nih Kak strategi Kamala untuk membantu adik-adik di SMA ataupun di SMK di Kabupaten Lahat ini khususnya yang mau kuliah? Mungkin untuk strategi tadi ya seperti saya jelaskan tadi, Mbak, yang kami berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan kampus-kampus, kemudian beasiswa apa aja yang bisa diambil. Itu mungkin salah satu strategi. Kemudian juga bisa lewat temannya, Mbak, yang teman-teman mereka yang ikut di Kamala dan teman mereka nggak ikut, jadi bisa diajak lah teman mereka itu untuk ikut, karena di Kamala nanti bakal diajarin dan diarahkan juga. Karena Kamala juga punya alumni-alumni yang alhamdulillah ada beberapa yang masuk ke pemerintahan, ada yang di PT juga, jadi mungkin bisa juga minta arahan dari alumni itu, Mbak. Oke, biasanya itu memperkenalkan tempat kuliahnya itu dari mana aja nih? Atau mungkin dari luar daerah lain mungkin? Kalau untuk memperkenalkan universitas, Mbak, iya, universitasnya. Itu tergantung dari kaminya sebenarnya itu, Mbak. Dan saya rasa untuk sekarang ini paling dari orang-orang yang berasal dari kampus mereka masing-masing, Mbak. Kayak ada yang dari UIN, ada dari Akamigas, dari Unsri, Unsela, dan ada dari UNY. Kalau semisal emang dia ikut balik ke sini dan pas banget pas kegiatan kunjungan, mungkin bisa nanti diajak juga dan dia memperkenalkan kampus mereka sendiri, Mbak. Mungkin begitu, Mbak, untuk sekarang ini. Oke nih Kak, seberapa aktif nih alumni Ikamala dalam mendukung mahasiswa aktif saat ini? Alhamdulillah kalau untuk dukungan alumni itu ya sangat mendukung lah, Mbak. Bahkan kemarin ketika ada proker yang besar itu, mereka ikut hadir juga dan alhamdulillah mendanai, Mbak, walaupun nggak seberapa tapi alhamdulillah dibantu dengan dana mereka dan kami terbantu, Mbak, untuk itu, Mbak. Oke, salah satu bukti nyatanya itu. Iya, salah satu bukti nyata bahwa alumni itu masih memperhatikan kami sebagai mahasiswa. Nggak yang semisal udah alumni nih langsung lepas, nggak ada komunikasi lagi. Masih ada, Mbak. Oke nih Kak, selanjutnya ini menurut Kakak seberapa penting nih kemampuan Microsoft Office dan juga skill digital bagi mahasiswa? Mungkin untuk apa ini, Mbak? Kemampuan skill mungkin dari komputer dan juga skill digital bagi mahasiswa. Mungkin dari Ikamalanya sendiri nih nggak pasti ya kita menggunakan komputer gitu ataupun laptop untuk entah itu untuk Zoom ataupun untuk mencatat hal-hal lainnya. Menurut Kakak seberapa penting tuh?
mungkin untuk skill tentang komputer Mbak ya, dan Iya. digital itu sangat penting apalagi untuk mahasiswa seperti kami ini, karena ya setiap perkuliahan itu, setiap tugas, setiap kelas itu pasti kebanyakan juga pakai Microsoft lah Mbak, Iya. Microsoft Office dan Microsoft Excel untuk ngitung-ngitung, dan setiap tugas itu pasti ya pakai itu Mbak, dan untuk ngumpulnya juga terkadang pakai online Mbak, makanya itu sangat penting lah untuk mahasiswa seperti kami ini. Jadi basicnya itu harus bisa Iya. komputer gitu juga ya Kak. Apalagi ya untuk sekretaris mungkin Nah, iya, bendahara, misal betul. ada kas gitu pasti dicatat ya. Mungkin ada yang mencatat pakai manual nulis buku itu tapi jarang mungkin. Iya. Oke nih Kak, untuk skill digital yang paling sering digunakan di dunia perkuliahan ataupun organisasi apa nih Kak? Mungkin untuk para mahasiswa ini yang paling sering digunakan itu Microsoft Office, Microsoft Word, Iya. itu dia, karena disitulah kami melakukan pengetikan, buat tugas dan segala macamnya. Dan juga ada satu lagi itu untuk bagian digitalnya itu paling ya mahasiswa lah Mbak, cara mahasiswa itu ada yang namanya ChatGPT Mbak. Oh iya sekarang Iya, terkenal itu dengan dia. AI ya. Betul, jadi kami memakai AI itu Mbak untuk Oke. tugas-tugas kuliah ataupun bertanya yang kami tidak tahu, karena di AI kan bisa menjawab semuanya Mbak, itu dia. Oke. Tapi menurut kakak sendiri nih penggunaan AI ini kadang ada yang gimana ya kurang pemanfaatannya kurang tuh Kak, ada yang tergantung dengan AI gitu. Jadi mereka itu kurang mau berpikir ataupun berusaha gitu atau maksudnya murni dari pikiran mereka sendiri. Menurut kakak itu gimana? Menurut saya itu untuk AI ini sebenarnya pinter-pinter makainya lah, Iya. karena ketika kita salah menggunakan dan sudah bergantung pada AI itu sudah salah penggunaan Mbak. Karena kita jadi tidak mandiri dan apa-apa bakal bertanya, dan itu juga sangat kurang produktif dan efisien, karena bagaimana ketika kita ditanya sama orang lain di jalan dan kita tidak tahu dan harus mencari dulu, itu sangat sangat tidak bagus lah. Jadi selain penggunaan AI kita juga harus belajar juga lah, jangan hanya bergantung pada AI. Karena ya AI tidak bisa digunakan setiap saat. Seperti contohnya ketika mati lampu ataupun ketika tidak ada kuota untuk membuka itu, ya kita sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain ketika kita bergantung pada AI. Lain halnya ketika kita juga ada simpanan lah, tidak bergantung hanya pada AI itu mungkin, dan mungkin itu bisa membantu kita ketika di lingkungan kita, jadi tidak bergantung pada AI. Jangan sampai kita itu terlalu bergantung ya Kak pada Iya. teknologi. Kadang ada beberapa hal yang mungkin membuat diri kita sendiri itu untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan teknologi ataupun orang lain gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu ada nggak nih anggota Ikamala itu yang mengambil jurusan bahasa Inggris mungkin atau bahasa? Untuk anggota Ikamala itu ada untuk ngambil bahasa Inggris itu, kalau yang saya tahu untuk pengurusnya Mbak ya. Iya. Untuk pengurusnya itu ada 2 orang, yang satu di Unsri, yang satu di UIN. Dan kebetulan itu bahasa Inggris semua dua-duanya Mbak. Pendidikan bahasa Inggris. Oke, jadi ada nggak nih gimana nih caranya Ikamala untuk mendorong anggotanya untuk belajar bahasa Inggris? Kan tadi ada 2 orang tuh, mungkin dari 2 orang tersebut pengen tuh teman-teman Ikamalanya itu bisa berbahasa Inggris gitu. Kalau untuk mendorong bahasa Inggris itu sebenarnya kami masih kurang fokus Mbak ya. Iya. Tapi untuk itu kami mencoba men-share di grup-grup terkait pembelajaran pelatihan TOEFL dan segala macam itu masih kami upayakan juga di grup, agar ya teman-teman Ikamala ini bisa lah belajar bahasa Inggris dengan baik juga. Dan terkadang juga kami mencoba untuk berbagi permainan yang ada bahasa Inggrisnya di HP, seperti ada yang namanya apa yang hijau-hijau itu, lupa aku. Oh, yang Duolingo. Iya, Duolingo seperti itu Mbak. Oke, jadi bukan hanya sekedar memperkenalkan bahasa kita sendiri itu, Kabupaten Lahat juga bisa memperkenalkan bahasa luar gitu. Apalagi ya bahasa Inggris ini bahasa internasional ya, nggak mungkin kita cuman taunya mentang-mentang dikenalin bahasa daerah ya, kita cuman taunya bahasa daerah aja. Apalagi ya ini dengar-dengar katanya nih kita ini nomor 2 yang jarang gitu menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin tanggapan orang ya aneh ya mendengar kita berbicara bahasa Indonesia, padahal ya kita kan juga orang Indonesia gitu ya.
Oke nih Kak, pernah nggak nih Kamala mengadakan pelatihan komputer atau bahasa Inggris untuk anggota ataupun masyarakat? Untuk pelatihan Iya, sepertinya belum pernah mbak, belum, iya, pengetahuan saya mbak ya, iya, belum ada untuk pelatihan bahasa Inggris dan komputer ini. Paling yang trial-trial kayak yang iya. diberikan oleh Palkom Teks kemarin, dan Mm-mm. itu alhamdulillah sedikit membantu teman-teman yang emang belum tahu dasar daripada Microsoft dan bahasa Inggris tersebut mbak. Mungkin pengetahuan saya hanya itu mbak untuk pelatihan bahasa Inggris dan komputer. Oke, jadi yang mengikuti itu anggota dari Kamala Iya, sendiri betul. yang mengikuti trial class gitu dari yang diadakan oleh Fakultas Iya, Lahat. betul. Oke, menurut kakak nih, gimana nih manfaatnya setelah mengikuti pelatihan itu ataupun trial class itu? Karena yang diajar kemarin hanya dasarnya mbak, Iya. tapi itu sangat membantu mbak, karena Mm-mm. terdapat juga mahasiswa baru itu yang emang nggak pernah pegang laptop dan Iya. jarang ngetik, jadi ketika kemarin diajarkan itu sangat-sangat berguna buat mereka mbak, karena ya kita harus belajar dari dasar Mm-mm. dulu mbak ya, makanya Iya. kemarin kan diajarkan dasarnya dan itu sangat membantu untuk teman-teman yang udah lama juga, mungkin baru ada yang tahu juga bahwa ada shortcut itu, dan kemarin Oke. diajarkan dan itu lumayan membantu, sangat membantu malah. Oke, jadi misal orang itu yang tahunya cuman copy itu cuman Iya, klik kontrol. kanan Eh, tapi ada shortcutnya misalnya CTRL-C untuk paste dan lain sebagainya. biar efisien juga itu mbak. Lebih apa ya, lebih mengenal lah tentang komputer juga ya kak ya. Kan nih kak, ada nggak nih saran kalian untuk mahasiswa yang masih gaptek gitu dan juga malu untuk belajar komputer? Nah, untuk itu jangan malu-malu lah, karena Ya. ketika kita malu bertanya Mm-mm. akan susah di jalan. Oke, Jadi betul. kita harus mencari tahu, dan kalau bisa jangan sendiri mbak, cari Iya. teman biar kita nggak malu misalnya nggak Mm-mm. tahu. Jadi mungkin bisa juga untuk kalau emang malu, bener-bener malu, mungkin bisa privat mbak, jadi dia nggak dilihat orang lain Mm. ketika belajar itu, karena takut dikatain nggak bisa segala macam kan mbak. Jadi mungkin bisa privat ataupun bisa ngajak teman-teman kalian yang emang sama-sama nggak tahu, biar ketika dikatain itu nggak sendiri mbak, jadi nggak Oke. terlalu mentalnya kena lah mbak, jadi masih bisa lanjut terus walaupun dikatain begitu mbak, karena mereka Oke. nggak sendiri, Oke. berdua dan tiga atau teman-temannya rame. Tapi juga bisa ya Kak memanfaatkan teknologi juga, Iya misal betul, itu belajar juga dari bisa. YouTube ataupun saking malunya introvertnya gitu tanya gitu Iya sama betul. AI. Dan Terus juga seperti sepengetahuan saya juga itu di Paham Teklat itu bukan cuma ya kursus 1 tahun ataupun 10 bulan, juga ada private classnya gitu untuk teman-teman yang mungkin pengen belajar fokus sendiri iya, gitu. Oke. Kalau menurut Kakak itu lebih baik memulai belajarnya itu dari mana? Langkah awal yang pengen kita ambil gitu untuk memulai belajar. untuk mulai belajar pasti yang pertama itu niat dulu mbak ya. Iya, Kalau niat. kalau kita nggak ada niat untuk belajar walaupun dipaksa sebagaimanapun juga nggak bakal masuk ilmunya mbak. Iya. Jadi ya dimulai dari niat dulu, kemudian setelah niat itu mencari guru ataupun tempat emang yang sesuai dengan apa yang mau kita pelajarin mbak. Iya. Misal kita mau belajar komputer mungkin bisa di Palkomtek, Iya. karena disinilah salah satu tempat yang emang bagus untuk belajar Mm. komputer. Dan setelah itu, setelah menemukan tempat, cari teman di tempat tersebut, karena teman juga bisa menjadi motivasi kita untuk terus ikut dalam kelas tersebut. Eh, karena teman juga mempengaruhi kita mbak, Iya, teman jadi itu yang sangat iya. mempengaruhi kita ya. Kalau temennya baik ya alhamdulillah kita ikut baik gitu. Kalau Gitu. temennya ya kurang kurang baik ya gimana gitu ya Makanya Kak. cari juga di tempat kelas, di tempat Mm. tersebut cari teman yang baik juga mbak, agar kita termotivasi untuk ikut. Dan Iya. kalau bisa cari pengajarnya yang asik juga mbak, karena dari pengajar asik itu kita jadi lebih suka, lebih seneng untuk ikut Iya. kelasnya. Berbeda dengan pengajar-pengajar yang membosankan, itu bakal sulit untuk masuk materi-materinya mbak. Mungkin itu untuk saran dari saya. Yang pengajarnya itu cuman fokus apa ya, ngasih materi gitu, nggak ada Betul. prakteknya, cuman dia cuman menjalankan tugas Iya, ya, bisa cuman dibilang ngomong-ngomong seperti itu. doang. Heeh. Oke nih Kak, tadi berbicara tentang Palkomtek nih, gimana nih pandangan Ika Mala tentang Palkomtek Lahat? Untuk pandangan Ika Mala khususnya saya Iya. sendiri untuk Palkomtek ini sangat-sangat wow banget, sangat-sangat Iya. luar biasa, karena di Palkomtek ini
kalau lihat-lihat dari jaketnya itu sudah banyak tersebar di jalan-jalanan, Mbak. Iya, Jadi, sering lihat itu iya, ya. jadi nggak asing lagi lah dengan Falcom Tech, dan itu sangat luar biasa karena pengalaman juga kemarin pas trial class Iya. itu diajarin oleh Mbak siapa lupa namanya, dan itu nggak canggung, Mbak, dan Iya. asik. Jadi materi-materi yang disampaikan dari Mbak Falcom Tech ini sangat luar biasa, asik dan bisa masuk ke otak, Mbak. Jadi disarankan buat teman-teman yang mau bimbel ataupun les bisa ke Falcom Tech. Bahkan nih teman-teman, jadi buat teman-teman nih yang pengen belajar hal baru ataupun menambah skill juga nih, bisa tuh ya Kak untuk gabung di Falcom Iya, Tech bisa banget. Lahat. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih, apakah lebih penting menguasai komputer atau bahasa Inggris nih sebelum kuliah atau sambil kuliah? Penting yang mana di antara keduanya? Kalau bisa dua-duanya kenapa satu, Mbak? Iya, tapi kan kebanyakan orang itu ya gimana ya, satu dulu gitu, kayak bertahap lah gitu. Kalau mungkin untuk bertahap itu yang penting itu bahasa Inggris dulu, Mbak. Karena di komputer dan Microsoft itu banyak kan kosakata bahasa Inggris, Mbak. Jadi ya kita harus mengetahui dasar dulu dari kosakata yang ada di Microsoft itu dari bahasa Inggris itu, Mbak. Jadi mungkin bisa dengan belajar bahasa Inggris yang dasar terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke komputer, Mbak. Gitu. Dan juga ya banyak itu kayak aplikasi dari handphone gitu yang bisa kita lakukan sambil belajar gitu kan ya. Misal kayak apa tadi Kak, Duolingo dan lain sebagainya. Oke nih Kak, selanjutnya bagaimana nih cara memilih jurusan sesuai dengan fashion dan juga realistis dengan peluang kerja. Tapi kan kakaknya tadi itu juga di luar apa ya, bukan di luar tujuan dan juga kehendak kakak, tapi ya tetap dijalanin kan ya. Itu juga gimana ya menurut kakak, dan bagaimana tuh cara untuk memberikan motivasi gitu untuk mahasiswa selanjutnya? Mungkin kalau untuk memilih jurusan ini kita jangan hanya kepada hal apa yang hanya kita suka, tapi juga lihat prospek kerja ke depannya. Karena ketika kita memilih hanya pada hal yang kita suka dan prospek kerjanya itu tidak jelas, mungkin itu bakal mempersulit kita di kehidupan setelah kuliahnya, Mbak. Jadi carilah jurusan itu yang sesuai dengan minat kalian dan prospek kerjanya itu luas, Mbak. Untuk minat dan prospek kerja itu harus seimbang lah, Mbak. Dan apabila ketika minatnya nggak masuk dan lebih ke prospek kerja, itu juga jangan terlalu, Mbak. Karena ketika kita melakukan hal nggak sesuai dengan minat kita, itu kita bakal ngelakuin dengan setengah hati. Dan juga kalau hanya minat saja tanpa prospek kerja tadi, seperti yang saya bilang di awal, itu bakal mempersulit kita di kehidupan setelah kuliahnya. Jadi kalau bisa itu seimbang lah antara minat dan tujuan kedepannya itu gimana, Mbak. Mungkin itu kalau emang yang idealnya ya. Tapi ketika tidak ideal seperti yang saya jalani, mungkin itu tergantung situasi, Mbak. Karena situasi keuangan ataupun situasi lingkungan kalian, ketika kalian masih menikmati dan masih tolerir, ketika kalian salah atau kalian tidak minat dan kalian masih bisa menikmati itu, mungkin jalanin aja dulu. Tapi ketika kalian masih mempunyai cukup energi ataupun cukup finansial, ketika kalian ingin berubah jurusan kalian, itu juga nggak apa-apa banget. Karena tadi ketika kita harus menyesuaikan dengan minat dan prospek kerja ke depannya. Oke, dan juga ya seperti yang sudah kita bilang sebelumnya, itu juga harus berani untuk keluar dari zona kita sendiri gitu kan. Berani mencoba. Iya. Terus nih Kak, apa aja nih yang harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa sebelum masuk kuliah? Yang dipersiapkan yang pasti itu mental, Pak. Karena mental kuliah dan mental SMP itu beda, Pak. Apalagi ketika mereka merantau, itu sangat berbeda, Pak. Mulai dari harus mempersiapkan kosnya ketika merantau dan segala macam perintilan yang ada di dalam kos, dan barang-barang untuk perkuliahan seperti laptop ataupun HP yang mumpuni di jurusan mereka masing-masing. Mungkin itu, Mbak, finansial pastinya kalau untuk mempersiapkan sebelum kuliah itu, Mbak. Oke, lebih ke diri mereka sendiri. Iya, diri mereka masing-masing. Dan juga nih Kak, menurut Kakak kan di kuliah itu juga ada organisasi tuh. Menurut Kakak penting nggak sih kita ikut organisasi yang ada di kampus itu? Kalau nanya penting atau nggak penting, itu penting, Mbak. Tapi nggak wajib.
karena di organisasi itu kita mempraktekkan Iya. hal-hal yang kita pelajari ketika di kelas perkuliahan, dan itu tidak dipraktek, dan itu ketika kelas itu tidak bisa mempraktekannya. Nah, di organisasi itulah kita mempraktekkan materi-materi yang dijelaskan pada saat kuliah. Iya. Jadi kalau ditanya penting atau enggak penting, itu sangat penting untuk mempraktekkan materi-materi tersebut, walaupun gak wajib tapi sangat penting. Dan juga ya Kak untuk menambah relasi juga Iya, ya. itu juga. Oke, selanjutnya nih Kak, bagaimana nih cara menyeimbangkan antara kuliah, organisasi kalau kita ikut nih terus dengan kehidupan pribadi kita, apalagi kalau semisalkan kita itu anak rantau nih Kak, gimana tuh caranya? Itu yang pasti kita harus pintar-pintar memanage waktu, Mbak. Iya. Itu harus banget kita gunain, namanya ada skala prioritas. Jadi kita kerjakan yang penting dan wajib, seperti yang wajib dulu, Mbak. Iya. Karena contohnya ketika ada kegiatan organisasi itu hari Kamis dan jam 9 semisal, dan kelas kita itu ada di jam 10. Jadi mungkin bisa ikut dulu untuk organisasinya, kemudian ketika jam 10 itu izin dulu, karena yang terpenting bagi mahasiswa tetap di perkuliahannya, Mbak, walaupun tidak menutup kemungkinan organisasi itu juga penting gitu, Mbak. Oke, kalau dari kakaknya pribadi nih, ada nggak nih tips cepet gitu untuk beradaptasi, khususnya untuk mahasiswa baru gitu yang dia pengen kuliah di luar tapi dia takut gitu untuk bergaul, ada nggak tips gitu? Tipsnya jangan takut. Jangan. Pastinya harus berani mencoba juga ya Iya, Kak. mencoba dan berani bertanya. Karena ketika kita sudah takut duluan, itu sudah menjatuhkan mental kita sendiri. Jadi kita takut untuk bersosialisasi, kita takut untuk mencoba hal baru. Jadi intinya kita harus berani dulu lah menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada di luar sana. Karena ketika kita sudah berani, dan kita pasti bakal mencoba semua hal. Seperti ketika kita masuk kelas, itu nggak mungkin kita hanya diam saja, Mbak. Pasti kita bakal ngobrol ke teman-teman samping kanan kiri, ataupun ngobrol ke guru, ke dosennya, itu bertanya. Itu juga salah satu hal yang wajib sih kalau bisa saya bilang, karena ketika kita sudah punya muka di depan dosen, itu pasti bakal dipermudah dan bakal dibuat asik juga sama dosennya, Mbak. Gitu, Mbak. Dan juga ya kita itu makhluk sosial ya, nggak mungkin betul, kita nggak betul. berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita. Jadi Kak, menurut kakak nih, tadi kan kita sudah berbicara tentang organisasi nih, menurut kakak lebih penting pengalaman organisasi atau IPK? Kalau penting itu keduanya penting, Mbak, sama-sama penting, tapi lebih penting itu ke IPK sih menurut saya, karena dari akademik itu zaman sekarang ini banyak banget yang make ijazah itu, Mbak. Jadi mungkin di zaman sekarang ini kan ketika ada lulusan SMA dibandingkan dengan lulusan perkuliahan, itu lebih didahulukan di lulusan perkuliahan. Jadi mungkin bisa di IPK terlebih dahulu, kemudian baru organisasi. Tapi kalau bisa diseimbangkan keduanya, Mbak, karena keduanya sama-sama penting. Jadi kalau bisa keduanya, kenapa hanya satu gitu, Mbak? Iya, jadi harus balance juga ya antara pendidikan dan juga organisasinya. Oke nih Kak, ngomong-ngomong kakaknya ngekos nih selama kuliah di Unsri? Kalau saya iya kos. Oh, ngekos. Ada nggak nih Kak pengalaman lucu gitu atau unik saat pertama kali ngekos? Kalau pengalaman unik itu banyak sebenarnya, Mbak, tapi salah satunya itu dikunciin di luar. Itu yang kunciin temennya? Yang kunciin itu bapak kosnya, karena emang balik malam kan. Ada jamnya itu jam 10, tapi saya lewat jam, jadi saya manjat pagar masuk kos. Dan itu lumayan unik menurut saya kejadiannya. Udah berapa kali tuh Kak pernah kunci dari luar? Dihitung-hitung mungkin ada 10 kali kan. Jadi sering manjat bolak-balik keluar pagar ketika malam itu, karena emang ada jam malamnya sih. Dan itu sebenarnya baik untuk kita, tapi karena kita ada keperluan lain dan kita anak organisasi, dan itu banyak juga melakukan rapat malam-malam, jadi ya itu harusnya izin juga ke bapak kosnya, tapi karena lupa jadi dikunciin. Kadang ya gimana ya, kita tuh saking banyak kesibukannya sampai lupa gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Cuman itu aja nih Kak, nggak ada hal yang lain gitu? Kalau untuk kakak di perkuliahannya itu mungkin di kelas paling, Mbak. Ketika saya pas belum ke Unsrinya itu kan
masih lewat online Mbak, ya, lewat grup. Dan itu ini saya di grup itu lumayan aktif Mbak, tapi ketika pas tatap muka itu berbeda dengan di grup. Saya lebih banyak diem karena yang pada dasarnya saya ketika bertemu orang secara langsung itu tidak bisa langsung akrab. Jadi kemarin saya mikir kan ketika udah bisa akrab nih di grup, harusnya bisa juga dong di dunia asli. Dan ketika turun di dunia asli itu wah ternyata sesusah itu, nggak bisa segampang itu. Jadi ya pelan-pelan dan alhamdulillah di grup itu dapatkan beberapa teman yang lumayan support, dan saya juga sedikit kaget karena dimasukin ke grup mereka, jadi seperti ada circle itu Mbak. Main circle-circlean Iya, ya. jadi di circle itu saya disupport lah, diakrabin dengan mereka, dan itu sangat membantu saya di kuliah Mbak, karena info-info kuliah, info kelas itu mereka yang menginfokan, dan saya mendengar info itu ya alhamdulillah mendapatkan teman-teman kayak gitu. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir, ada nggak nih kakaknya pesan-pesan gitu untuk Pak Komster yang ada di rumah, untuk misal mereka pengen masuk Ikamala ataupun pengen kuliah gitu, ada nggak? Mungkin untuk pesan-pesannya jangan takut ya, masih harus berani, karena di perkuliahan itu tidak menerima orang-orang yang penakut, karena kuliah itu bukan untuk orang penakut tapi untuk orang berani, yang berani mencoba dan berani mencoba berkali-kali walaupun sudah gagal tes, itu harus terus mencoba Mbak, karena ketika kita sudah gagal sekali dan berhenti itu kita sama saja dengan menyerah, dan itu harus terus dicoba, karena seperti penemu lampu Thomas Alva Edison itu berhasil ketika di percobaan yang ke-1000. Nah jadi contohlah beliau itu, karena kita tidak tahu kedepannya bakal seperti apa. Jadi untuk para siswa yang baru mau masuk kuliah itu kalian harus coba terus, entah itu mau kedinasan ataupun mau swasta negeri, itu harus kalian kejar terus demi masa depan yang lebih baik lagi untuk kalian, karena ketika pemikiran orang kuliah dengan yang tidak kuliah itu berbeda Mbak. Itu dari pendengaran saya dari beberapa orang, dan saya juga merasakan ketika saya berkomunikasi dengan orang-orang yang kuliah dengan orang yang tidak kuliah itu berbeda rasanya Mbak. Mungkin itu Mbak. Jadi Pak Komster ya, itulah podcast kita hari ini ya, semoga setelah kita berbagi cerita dan juga pengalaman di podcast hari ini itu bisa mendapatkan informasi tentang Ikamala, bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa yang aktif berorganisasi, saling mensupport, mendukung, dan juga bisa nih memberikan manfaat baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman ingat, mahasiswa itu bukan cuman soal kuliah ya Kak, betul. Tapi juga soal membangun relasi, mengasah keterampilan, dan juga memberikan dampak positif. Oke Pak Komster, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Melinda Ramadhani sebagai host dan juga Kak Iman sebagai narasumber kita hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.